Ya, jadi protokol kesehatan itu tetap akan menjadi bagian dari K3 New Normal. Ya, jadi K3-nya ada K3 yang standar dulu, tapi karena adanya pandemi ini K3 ini menjadi K3 New Normal. New Normalnya itu yang diatur dalam protokol kesehatan kegiatan di tempat kerjanya Inmen 02. Jadi ini tetap bagian dari K3 ya, cuma memang norma-normanya ada sedikit perubahan untuk menyesuaikan dengan standar-standar protokol pandemi. Baik, Bapak, mungkin ada nggak sih Pak program khusus yang benar-benar khusus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Artinya sebelum ada COVID ini, program ini tidak ada Pak, lalu ketika ada COVID, diadakan program ini untuk mengurangi penyebaran. Nah ini kebetulan kalau Bina Marga memang tidak mendapatkan tugas yang sangat spesial ya, tidak seperti Cipta Karya atau perumahan, misalnya Pulau Galang di Kemayoran, memang kita tidak mendapatkan tugas khusus yang terkait dengan penanganan COVID-19. Tetapi kita bekerja sama dengan instansi-instansi lain seperti Kementerian Perhubungan, ya, bagaimana kita melakukan misalnya pembatasan sosial di jalan-jalan nasional dan jalan tol. Kita memang terlibat di situ. Kita juga mengeluarkan protokol khusus, misalnya adalah pengaturan protokol kesehatan atau physical distancing di tempat istirahat. Kita juga sudah melakukan hal itu. Bapak, kemudian biasanya kan kita suka mendengar nih Pak, atau enggak rata-rata tiap tahunnya akan ada program peresmian jalan tol. Nah, kira-kira karena adanya pandemik ini, bagaimana sih Pak dampaknya terhadap peresmian jalan tol yang akan dilaksanakan? Jadi peresmian jalan tol itu bisa dilakukan secara fisik di lapangan, bisa juga dilakukan secara virtual, ya. Misalnya ini yang akan kita lakukan di Tol Desari itu secara fisik kita akan lakukan, tetapi dengan physical distancing. Dalam waktu seminggu ke depan kita akan lakukan peresmian tol, salah satu seksi tol di Tol Depok Antasari. Tapi juga kita umpamanya melakukan closing jembatan Keramasan itu secara online oleh Pak Menteri, dan juga closing jembatan atau elevated di Petarani misalnya kita lakukan secara virtual. Jadi itu tidak mengganggu seharusnya, karena kita ada teknologi yang bisa membantu kita. Jadi sebenarnya program-program tersebut tetap berjalan ya Pak, hanya ada penyesuaian saja dalam implementasinya ya Pak. Oke, Pak Hedi, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana kira-kira harapan Bapak terhadap program padat karya serta program infrastruktur bina marga lainnya yang saat ini maupun yang akan berjalan ke depan? Ya, jadi ini ada beberapa tantangan kita ke depan itu. Yang pertama adalah bahwa karena dampak pandemi ini terhadap ekonomi, tentu pembiayaan terhadap penyelenggaraan jalan akan berkurang. Ini menjadi tantangan bagi insan bina marga dimanapun, bagaimana kita berinovasi dan mempertajam kegiatan-kegiatan sehingga betul-betul tetap tepat pada sasaran. Yang kedua juga memang kita menghadapi situasi yang cukup membingungkan tentu bagi banyak orang, ya, karena situasi yang mungkin sangat dinamis seperti ini. Nah, saya berharap kepada insan bina marga dimanapun berada untuk selalu tetap menjaga kesehatan, menjaga disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Kita juga siap beradaptasi terhadap new normal. Nanti tetap ada shifting jam kerja, ada work from home, ada work from office. Bahkan mungkin kita akan nanti menyiapkan co-working space, jadi bersiap nanti bekerjanya adalah bekerja di tempat co-working space yang kita akan buka dan mendekati tempat tinggal, klaster-klaster insan bina marga
tinggal rumahnya, di mana kita sediakan co-working space yang tidak terlalu jauh dari situ. Dan juga jangan lupa kita tetap harus berdoa, ya. Berdoa untuk bukan hanya diri kita, tapi juga untuk sesama rekan kita agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan utamanya adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah hal yang bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi jangan stres, jangan terlalu resah, gelisah, berbahagia. Ya, kita saling mendoakan untuk berbahagia dan juga kita berempati pada kesulitan lingkungan di sekeliling kita. Itu mungkin pesan saya. Menarik sekali ya Pak, tadi pesannya harus bahagia karena bahagia itu sumber dari kesehatan ya Pak. Ya, Bapak sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Ruang Bincang yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini Pak? Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat untuk membangun negeri, itu aja. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan berkenan hadir menyapa pemirsa Ruang PUPR TV di Ruang Bincang. Semoga Bapak Dirjen sehat selalu ya Pak dan tetap semangat Pak dalam mengemban seluruh tugas-tugas Bapak. Amin. Juga untuk semua ya. Amin, terima kasih Bapak. Pemirsa, proyek infrastruktur jalan, jembatan maupun padat karya terus dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan di setiap proyek pekerjaannya. Di samping itu, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, program yang berbasis pemberdayaan masyarakat seperti padat karya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menjadi jaring penolong yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita doakan semoga program-program dapat berjalan dengan lancar dan tentunya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Pemirsa, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan program Ruang Bincang dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa saksikan program-program Ruang Bincang berikutnya. Saya Saskia pamit, sampai jumpa di Ruang Bincang berikutnya.